Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini saya akan membagikan pesan firman Tuhan buat kita semua yang saya ambil dari Injil Matius pasal 5, Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan berpesan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudara, saya mengawali pesan firman Tuhan ini dengan satu ilustrasi cerita di mana ada seorang pemuda yang mengikuti lomba panjat pinang dalam perayaan di desanya. Di atas tiang yang licin ada banyak hadiah yang menggantung, dan tentu itu sangat menggairahkan, sangat menarik perhatian dari peserta lomba. Saat peserta-peserta lainnya berusaha untuk memanjat sendiri pohon pinang tersebut, tapi mereka jatuh berkali-kali sehingga sulit sekali bagi mereka untuk bisa mencapai puncak di mana hadiah-hadiah itu bergelantungan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang pemuda memilih satu sikap yang berbeda dengan peserta lomba yang lain, yaitu di mana dia bekerja bersama dengan teman-temannya yang lain. Bapak Ibu Saudara, pemuda bersama temannya ini, mereka saling membantu, tidak ada yang merasa paling hebat, paling kuat. Dan hasilnya adalah bahwa berkat kerendahan hati dan kerjasama yang solid di antara mereka, akhirnya pemuda ini bersama timnya berhasil meraih hadiah, mendapatkan hadiah yang begitu mereka rindukan, harapkan. Sehingga kemenangan itu, keberhasilan tersebut, kesuksesan yang mereka capai bukanlah milik sendiri, tetapi menjadi milik bersama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa orang yang lemah lembut atau orang yang rendah hati akan memiliki bumi. Dalam dunia ini, kerendahan hati sering dipandang sebagai satu kekurangan, kelemahan dari orang yang mempraktekannya. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat, paling kaya, atau paling berkuasa, dan paling-paling yang lainnya. Namun sikap tinggi hati, sikap sombong justru akan menjauhkan mereka dari rencana Tuhan, bahkan menjadikan diri mereka musuh dari Tuhan. Karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Lawannya adalah Tuhan. Itu sebabnya Alkitab sering memberitahukan kepada kita bahwa Allah menentang orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang tidak hidup dalam kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati adalah sikap yang menunjukkan tentang bagaimana kita sebagai manusia memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Dan dalam hal yang sama juga, maka kita didorong, dimotivasi untuk bergantung penuh, berharap, mengandalkan Tuhan saja dalam totalitas kehidupan kita. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara, tidak berusaha untuk mencari pengakuan dari manusia atau berusaha untuk membanggakan diri, menyombongkan diri.
orang-orang yang rendah hati memilih untuk melayani, memberi ruang bagi orang lain, dan bersikap lemah lembut seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti pribadi karakter Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah figur contoh role model ya yang perlu kita teladani dalam konteks sifat kerendahan hati. Walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia rela datang ke dunia dalam rupa manusia, melayani manusia, melayani orang miskin, memberi ruang bagi orang lain, dan sungguh-sungguh ya melayani manusia bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam kerendahan hatinya, Yesus justru ditinggikan, dimuliakan oleh Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati. Ketika kita merendahkan hati, maka Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya. Berkat Tuhan tidak diberikan kepada orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang angkuh, orang yang congkak. Melainkan berkat Tuhan diberikan kepada mereka yang hidup dalam kerendahan hati serta mengandalkan Dia dalam segala totalitas hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menjalani kehidupan kita dengan kerendahan hati, melakukan segala sesuatu dalam kerendahan hati. Apapun pencapaian kita, setinggi apapun prestasi kita, setinggi apapun jabatan kita, jauh sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, dan seluas apapun pengaruh sosial kita, terus jadilah orang yang rendah hati. Sebab orang yang rendah hati pasti ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati bukan tanda kelemahan, tetapi orang yang rendah hati tahu bagaimana dia harus menjalani kehidupannya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang rendah hati, sama seperti Tuhan Yesus, pribadi yang rendah hati. Biarlah pesan firman Tuhan di kesempatan hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kita boleh menjadi berkat. Demikian, Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.